Melakukan pencurian karena 2 minggu tidak mendapatkan gaji. Ini wajah Sinto Sembiring yang ikut ke lokasi penangkapan membawa polisi gadungan satu lagi. Kalau maliknya sudah nggak berkutik, terus masih lu aniaya, nah di situ lu bisa kena pasal penganiayaan dan bakal narik lu ke penjara. Pemerasan, Pak, pemerasan 250 juta, Pak. Pak, please Pak, mohon banget. Gercep dong Pak kalau ada laporan warga. Masa kita kemalingan mau lapor ke Damkar, Pak? Lu pasti kesel kan ngelihat 2 orang ini maling kok minta keadilan, iya nggak? Kami memang bersalah, tapi dia tidak pantas untuk menganiaya kami. Kami mohon kepada pihak kepolisian harus diusut tuntas dalam kasus kami sebagai korban penganiayaan. Sabar dulu bos, jangan buru-buru ikutan kesel, jangan juga ikutan marah berjamaah. Mending sini duduk manis. Gue jelasin detail kasusnya, kenapa sampai 2 pemuda ini nih berani minta keadilan. Terus kenapa juga si pemilik toko yang tadinya jadi korban, sekarang malah jadi tersangka. Tapi gue disclaimer dulu ya, gue nggak belain siapa-siapa, tapi cuman mau ngejelasin kasusnya biar kita ini nggak gampang kemakan sama berita-berita setengah-setengah. Kita cek now. Oke, kita bedah kasus pencuriannya dulu. Glenn, Dito, dan Rizky ini awalnya karyawan yang dijanjiin dapat upah 50% dari jasa servis dan makan 2 kali sehari. Tapi prakteknya, makan cuma sekali, dan mereka cuma dikasih Rp100.000 buat berdua. Padahal omset servis itu infonya tembus sampai 2 juta rupiah. Nah, mereka berdua bertahan nih sampai minggu kedua. Tapi janji gaji akumulasi, zong. Akhirnya dalam kondisi lapar dan desakan ekonomi, ya mereka nekat nyuri handphone di toko. Keterangan Glenn Dito Opusumu, tersangka pencurian, melakukan pencurian karena 2 minggu tidak mendapatkan gaji yang tidak sesuai dengan kesepakatan pada saat awal dia masuk kerja di sana. Tapi ingat ya, gue disclaimer sekali lagi, mencuri itu tetap salah, dan hukum sudah bekerja. Jadi ada 5 orang yang diproses, termasuk penadah sama orang yang nyembunyiin barang bukti. Glenn Dito dan Rizky juga sudah divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Clear ya sampai sini? Tapi masalahnya, si pemilik toko, Putra Persada Sembiring, ngerasa laporan di awal itu polisi lamban, gak gercep. Dia akhirnya nangkap sendiri nih di hotel. Tapi bukannya diamankan, Glenn Dito sama Rizky malah disiksa di kamar hotel, terus diseret ke mobil. Persada Putra mengatakan Leo sendiri memukul bagian kepala, menarik paksa keluar kamar, mengikat tangan menggunakan lakban di dalam mobil. William Okto menjambak rambut, membawa keluar kamar dengan cara memiting leher dan mengikat tangan saat di mobil menggunakan tali. Jadi Rizky di kamar 24 dan itu di kamar 22. Saya jelaskan nanti di setiap kamar. Rizky tariknya dilakban dan diikat menggunakan karet pintu mobil oleh Leo sendiri, lalu dipiting, ditarik paksa menuju mobil. Ini keterangan dari polisi ya bro ya. Tapi penganiayaan nggak berhenti dari situ. Waktu di dalam mobil, 2 pencuri ini sempat disiksa lagi. Sampai ada aksi penyetruman. Setelah dari kamar hotel, si korban atas nama G ini diseret keluar. Mohon maaf, dipiting dan ditarik keluar dan dimasukkan di dalam mobil. Di dalam mobil di bagasi belakang, di situ masih mendapatkan pengakuan dari keterangan dari korban bahwa ada tindakan penyetruman dengan menggunakan alat. Wah udah sadis sih kalau begini caranya. Oke, kita lanjut. Nah, ada yang menarik nih keterangan dari keluarga tersangka penganiayaan. Mereka ini ngerasa dijebak sama oknum polisi di Polsek Majur Batu. Sempat ribut tuh waktu lagi olah TKP. Ini wajah Sinto Sembiring yang ikut ke lokasi penangkapan membawa polisi gadungan satu lagi yang ngaku-ngaku polisi. Rupanya menjebak. Kau menjebak kami, Sinto. Kau menjebak kami bawa polisi gadungan. Ngaku-ngaku polisi. Oleh cuma Pak. Nanti tersangka pilotnya. Kau jebak kami, kau bilang kau nggak ada di lokasi, Sinto. Woi!
Nah, menurut gua, di sini nih plot twist-nya. Sempat ada upaya damai atau restoratif justice, tapi gagal total. Tahu nggak kenapa? Karena pemilik toko minta uang damai 250 juta. Tidak terjadi pemufakatan karena dari pihak LS meminta uang atau menawarkan untuk biaya untuk RJ atau mediasi sebesar 250 juta. Kemudian dari pelaku pencurian atau orang tua Glenn atau orang tua G hanya 1,5 juta, sehingga tidak terjadi kesepakatan. Orang tua pelaku yang kerjanya serabutan, angkat tangan bro. Gila nggak tuh, 250 juta rupiah. Ini niatnya cari keadilan atau cari modal buat beli mobil baru. Inilah kemudian yang jadi alasan, salah satu alasan kenapa orang tua pelaku pencurian lapor balik. Dan sekarang si pemilik toko resmi jadi tersangka penganiayaan. Dan 3 orang lainnya jadi buron. Memang anak kami sudah salah, bersujud, memohon, berurai air mata kami memohon sama saudara putra, tapi tidak open, dia tidak mengharapkan sama sekali. Ya udah, aku mau berdamai. Dia membuat pemerasan, Pak, pemerasan 250 juta, Pak. Sleman lagi-lagi jadi sorotan bro. Pengadilan Negeri Sleman baru aja ngasih vonis ke 7 orang dengan hukuman penjara 8 sampai 10 tahun penjara. Tahu nggak kenapa? Gara-garanya warga niat mau nyegah aksi kelitih, tapi masih belum terbukti. Kejadiannya Juni 2025, jam 2 pagi nih. Ada warga yang curiga sama sekumpulan anak-anak muda yang lagi nongkrong. Nah, pas didatengin, mereka semua kabur. Tapi ada 2 orang yang ketangkep, Tristan sama Saka. Nah, karena situasinya lagi panik, emosi warganya juga meledak. Nah, Tristan sama Saka dihajar nih sama warga. Sampai akhirnya Tristan meninggal dunia. Pas dicek nih di lokasi, bener aja. Warga nemuin senjata tajam. Wah, ngeri banget nih. Jadi kecurigaan warga itu sebenarnya terbukti. Mereka bukan asal nuduh. Tapi apakah anak-anak yang nongkrong ini pelaku kelitih, ini juga belum terbukti. Kelitihnya belum terjadi. Karena mereka sedang berkumpul untuk melaksanakan tawuran itu, tapi kemudian keburu ketahuan oleh warga dan dibubarkan oleh warga. Pada saat dibubarkan oleh warga, ada beberapa yang tertangkap, kemudian oleh warga itulah dibawalah ke angkringan dan setelah dilakukan aniaya atau persekusi sampai ada yang meninggal. Tapi ya itu masalahnya bro, warga tuh keburu gelap mata, akhirnya jadi hakim sendiri. Kita tahu, di Jogja dan sekitarnya, kelitih itu jadi momok. Orang lagi naik motor tenang-tenang, tiba-tiba dibacok secara random. Rasa nggak aman inilah yang bikin warga akhirnya bersikap reaktif. Tapi pesannya jelas, rasa khawatir warga itu sangat-sangat beralasan. Tapi main hakim sendiri tetap bukan jalan keluar. PR besar nih buat polisi. Pak, please ciptakan rasa aman yang nyata di jalanan. Karena kalau warga merasa nggak ada yang ngelindungin, ya jangan kaget kalau mereka bakal ngambil keputusan sendiri di lapangan. Sampai kapan kita mau dengerin berita dengan korban kelitih? Atau berita warga yang masuk penjara karena over saat bela diri? Nangkep maling itu boleh bro, tapi jangan jadi hakim. Lu boleh mukul, nendang, atau apapun ke pelaku kriminal kalau konteksnya buat pertahanan diri. Ingat ya, untuk pertahanan diri. Kalau malingnya sudah nggak berkutik, terus masih lu aniaya, nah di situ lu bisa kena pasal penganiayaan dan bakal narik lu ke penjara. Dan buat aparat polisi, Pak, please Pak, mohon banget, gercep dong Pak kalau ada laporan warga. Jangan sampai warganya yang disuruh kerja sendiri nangkep maling. Tapi pas sudah ketangkep, warganya malah yang jadi tersangka. Masa kita kemalingan mau lapor ke Damkar, Pak? Demikian Cek Now kali ini, saya Rizky Hasan, tetap kritis, tetap waras, merdeka. Makasih banget ya sudah menyimak Cek Now. Kamu pengen kita bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share supaya nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di YouTube Official iNews. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa.